Oke, selamat siang Kak. Perkenalkan, saya Duru Nafis Aliul A'la dan ini teman-teman saya. Saya Alvin, Kak. Alvin. Saya Dimas. Ini Dimas, ini Zaki Kak. Kami dari mahasiswa UIN Bandung jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Kebetulan kami ini ada tugas dari mata kuliah Psikologi Komunikasi buat mencari tentang komunitas dan kami coba observasi gitu Kak. Boleh Kak kenalin dulu? Pertanyaannya apa dulu ini? Tahu aku nyeritain aja tentang KBP. Dari kami ada pertanyaan. Oke, sebelumnya salam kenal juga. Aku Syifa. Di sini sebagai terhitungnya founder sih teman-teman, karena kita memang dari awal KBP itu 2024 bulan Mei. Jadi BBP itu kan awalnya 2024 awal Januarian. Nah, kalau KBP itu bulan Mei-nya. Aku sama Teh Nada itu salah satu yang memang menginisiasi. Jadi yang menginisiasinya itu ada namanya Kang Sidi, ketua umum BBP pada saat itu. Terus ada aku sama Teh Nada. Kebetulan memang aku backgroundnya pendidikan. Terus kalau Teh Nada sendiri anaknya suka banget baca. Jadi mereka namanya Shanum tuh suka banget baca sampai dia punya 2. Kalian tahu tas mudik mungkin ya? Nah, isinya buku semua, buku anak. Nah, dari situ kayak kita ngelihat, oh di sini banyak kok anak-anak yang memang sebenarnya minat baca tapi nggak ada fasilitas. Nah, kita tuh pingin kita bisa berbagi fasilitas yang kita punya ke mereka, sehingga akses literasi itu nggak cuma bagi mereka yang ada ya, tapi semuanya gitu. Kalau kegiatan rutinan biasanya ngapain aja? Oke, kalau misalnya kita tuh sebenarnya kegiatannya ada 3. Yang pertama ada Read Aloud, ada Gross Motor, sama ada Bookies Play namanya. Jadi kalau Read Aloud tuh mendongeng. Teman-teman tahu kalau misalnya jadi ada kayak miss-nya di depan, anak-anaknya pada dengerin. Jadi 1:10 misalnya kayak gitu. Jadi kayak ada kelompok kecil sama kelompok besar. Kelompok kecil itu dari umur 3 tahun sampai 1,5 sampai 5 tahun. Tapi 1,5 emang jarang ada sih. Rata-rata usia 3 tahun yang mereka udah memang mandiri gitu. Terus yang kelompok besar ada yang dari 6 sampai 10 tahun. Jadi ketika kegiatannya tuh disesuaikan sama usia mereka. Jadi nggak yang semua sama rata kan, kemampuan anak-anak itu beda-beda ya. Jadi kita pengen menyesuaikan perkembangan mereka. Nah, di Read Aloud ini biasanya kita pakai tema teman-teman. Jadi satu semester kita tuh punya kurikulum. Di kurikulum ini kita misalnya nih bulan Januari kita ngebahas tentang misal profesi. Bulan Januari karena kita 2 minggu sekali, otomatis sebulan cuma 2 kali kan. Misal di minggu pertama kita ngomongin tentang pemadam kebakaran, ngomongin tentang guru, tentang dokter itu seperti apa sih, kayak gimana. Nah, buku-bukunya memang yang sesuai dengan tema. Kita selalu mencari buku yang relevan. Jadi enggak yang cuma sekadar baca buku, buku yang mana aja kita bacain, enggak. Kita sesuaikan temanya, ya, karena kita pingin terarah gitu. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana sih teman-teman anak-anak tuh bisa memahami apa yang kita sampaikan gitu. Nah, biasanya di tema itu di bulan Januari misal tentang profesi, Februarinya tentang transportasi, hewan dan sebagainya gitu, di tema kayak gitu. Nah, nanti udah baca buku kita ada Gross Motor. Kalau Gross Motor itu untuk stimulasi fisik motorik. Jadi ya hitungnya lebih ke banyakin aktivitas fisiknya gitu. Kayak mungkin halang rintang, loncat-loncat, lari-lari. Ada, karena kita memang pingin mengedepankan aspek fisik motorik aspek perkembangan anak usia dini gitu. Jadi sebenarnya awalnya KBP itu cuman lapak baca doang. Cuman cuma kayak sayang ya, kayak cuma baca doang. Anak-anak kan pasti kalau baca doang kadang bosen atau apa. Kita akhirnya bikin kelas, pop-up kelas jatuhnya gitu. Dan kebetulan emang sasaran kita kan anak usia dini. Kita fokus ngestimulasi mereka, karena yang namanya anak nggak bisa langsung disuruh baca, nggak boleh. Kalau misalnya kita sendiri meyakini bahwa calistung itu bukan untuk anak usia dini. Terutama aku, karena aku backgroundnya pendidikan PG PAUD. Nah, jadi emang sesuai gitu ya. Di PG PAUD sendiri kan anak-anak TK tuh nggak boleh langsung baca ABC gitu, enggak. Tapi memang harus ada pra membaca, pra menulis. Nah, pra membaca sama pra menulis itu lewat kegiatan-kegiatan yang kayak teman-teman KBP lakukan. Misalnya nih kayak mau nulis, nggak bisa langsung megang pensil. Kita harus belajar dari robek-robek kertas, bola kusut dan sebagainya kayak gitu. Nah,
udah gross motor. Selanjutnya ada yang namanya book display. Kalau book display itu sebenarnya kayak berkarya. Jatuhnya berkarya tapi menyesuaikan dengan buku yang kita baca. Contoh, kayak tadi kan bahas tentang profesi dokter nih. Nah, book displaynya kita berkarya bikin stetoskop. Caranya pakai sedotan gitu, kayak meroncel lagi kayak gitu. Berkarya dalam fisik. Selain berkarya biasanya kita di book display itu ini eksperimen juga. Contoh pernah kita bikin gunung berapi. Nah, mereka nyobain masukin jadi kayak lavanya keluar kayak gitu lah. Nah, soda kayak gitu. Tuh. Cuma buat anak-anak. Kalau misalnya sebenarnya Kids Book Party itu bagian dari BBP, dari Bandung Book Party, tapi khusus anak-anaknya gitu. Ada juga untuk orang tuanya, ada Moms Book Party. Jadi ada Moms Book Party, Kids Book Party sama Bandung Book Party. Kalau Bandung Book Party itu seusia kalian gitu. Sama di sini juga. Di sini juga satu ini yang ngelingkar tuh. Cuman bedanya kalau misalnya BBP tuh mereka baca buku, silent reading, sharing session tentang bukunya. Kayak misalnya kalian baca buku apa, terus juga kenapa tertarik sama buku ini, atau bukunya itu nyeritain apa. Tapi kalau misalnya anak-anak kan nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi kayak kita ngambilnya mereka untuk mulai minimal apa ya, tertarik sama buku dulu gitu. Gak mesti yang bisa langsung baca atau apa, nggak apa-apa gitu. Tapi kan biasanya tuh kalau anak-anak kan agak sulit diatur ya biasanya ya. Oke. Tapi kalau misalnya lagi ada kegiatan rutinan itu tuh anak-anaknya pertama banyak yang ikut atau emang ada jadwal rutinan yang mengharuskan orang tua juga Betul. di situ. Jadi kan kalau anak-anak ada orang tuanya otomatis mereka kayak mau ikut juga ada yang mendorong. Nah, sebetulnya kalau misalnya untuk yang sama orang tua tuh mereka yang umur 1,5 tahun sampai 2 tahun, karena memang kan masih banyak ya, memang masih kecil, masih belum terlalu bisa duduk fokus gitu ya, takutnya tiba-tiba kemana kan, itu jadi tanggung jawab kita ya, akhirnya memang orang tua disertakan. Tapi lebih banyaknya anak-anaknya nggak sama orang tua, biasanya orang tuanya di Moms Book Party belajar juga. Nah, anak-anaknya dititipin di kita, jadi kalau misalnya di KBP itu kita ada panitianya, Kang. Jadi ada kayak yang ngisi acaranya, ada MC-nya, ada yang per sesi kata diri lautnya siapa, PJ-PJ-nya, ada juga kakak pembimbing. Kakak pembimbing tuh misalnya nih kayak aku yang ngajar di depan, nah kakak-kakak pembimbing yang lain tuh ngajarin anak-anak yang langsung di bawah mendampingi aja gitu. Jadi biar mereka tuh fokus, mereka tuh bisa kalau misalnya kesulitan menggunting kayak gitu dibantu gitu. Dan kalau misalnya untuk anaknya biasanya kita pendaftaran dulu. Jadi hari Rabu kita ada flyer upload di IG. Nah, ada grup orang tua juga yang mereka udah langganan gitu. Nah, biasanya kayak gitu Rabu diupload, Jumat tuh biasanya udah tutup pendaftaran. Sejauh ini alhamdulillah, Kang, kita kalau dulu kita yang nyari anak, sekarang anak yang nyari kita. Biasanya di 15 sampai 30. Kadang kalau misalnya sempat sih waktu itu paling banyak tuh 54 anak. Iya, di sini. Ya lumayan ya, agak chaos juga gitu. Cuman alhamdulillahnya memang karena kakak-kakak pendampingnya juga memang udah dibekali ilmu juga, jadi mereka juga bisa ngehandle. Terus kalau tadi kan nanya ya, anak kan agak sulit diatur ya. Sebenarnya kalau misalnya anak-anak yang udah terbiasa sama kegiatan KBP, mereka udah tahu alurnya. Contoh nih, kita belum siap ya, misalnya panitia belum siap untuk ngajar, masih ada yang perlu dipersiapin untuk buku display, mereka baca buku dulu, ada puzzle juga, main-main yang kayak gitu, terus kadang ngobrol juga sama orang tua gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah waktunya teman-teman, ayo kita mulai berkegiatan. Nah, mereka udah tahu alurnya, udah tahu kesepakatan juga, dan kita juga suka reminder kok. Misalnya nih sebelum read aloud, teman-teman, Miss Syifa pingin kita buat kesepakatan dulu deh sebelum memulai kegiatan. Contoh, kira-kira ketika Miss Syifa bercerita di depan, teman-teman boleh tidak mengobrol? Tidak, gitu. Boleh tidak teman-teman gangguin teman yang lain? Tidak, oke. Bolehnya apa ya? Perhatiin Miss Syifa. Oke, jadi kita buat kesepakatan kayak gitu. Atau misal kayak berkarya, bawa gunting kan cukup berbahaya gitu ya untuk anak-anak. Kita selalu buat kesepakatan, teman-teman silahkan ini Miss Syifa percayakan teman-teman untuk menggunakan gunting, tapi syaratnya teman-teman harus hati-hati, tidak boleh melukai diri sendiri, tidak boleh melukai temannya, karena teman-teman tahu kan kalau misalnya gunting tuh benda apa? Tajam. Oke, jadi kita selalu membuat kesepakatan di setiap sesi biar teman-temannya juga tahu, dan apa ya, mungkin nilai-nilai yang
kita bawa pun secara tidak langsung terus tertanam gitu ya. Atau contoh misalnya di gross motor, kita kan selalu ada yang namanya ngantri ya gitu. Nggak boleh tuh istilahnya halang rintangnya semuanya kayak gitu, enggak. Teman-teman silakan boleh mengantri. Kalau teman-teman tidak mengantri, mohon maaf tidak boleh ikut. Jadi mereka diajarkan konsekuensi juga. Kalau misalnya teman-teman tidak mematuhi aturan, bukan aturan ya, kita nyebutnya kesepakatan, biar nggak otoriter ya, biar demokrasi gitu. Teman-teman kalau misalnya tidak mengikuti kesepakatan, mohon maaf, Mishipa tidak bisa melibatkan teman-teman dalam kegiatan kayak gitu. Tadi kan sempat dibilang ya. Tapi ini masih kan takutnya. Oh, masih. Ya oke, lanjut. Tadi kan sempat dibilang kalau ini tuh ada kurikulumnya biasanya. Biasanya otomatis kan orang-orang anak-anak yang baru masuk menyesuaikan ya. Nah itu tuh ada nggak sih kan kayak kurikulum tuh mengikuti tren yang ada atau emang udah ada apa ya triknya dari Iya. mana? Oke. Sebetulnya kalau kita dari Januari itu selalu bikin per 6 bulan. Ya, tapi kita juga tetap update. Misalnya nih, kalau misalnya KBP-nya jadwalnya di hari Kartini, nah misalnya tanggal 21 April itu misal hari Minggu gitu, katakanlah kayak gitu. Kita mengikuti itu gitu, kayak oh kayaknya mumpung lagi hari Kartini ya udah kita coba nambahin deh tema ini gitu. Kalau misalnya tema yang lain lagi tidak memungkinkan, kita kontekstual gitu. Contoh hari ini kita merayakan perayaan Hari Buku Nasional. Nah, teman-teman juga belajar tentang perpustakaan tuh ngapain sih? Terus juga kayak bikin bukit pelajar juga bikin kayak pembatas buku gitu. Menyesuaikan aja. Tapi memang ada emang ada kurikulum, tapi kita tidak saklek banget karena kan kita bukan sekolah ya. Kita bukan sekolah. Sebenarnya dari awal kan kita komunitas, tapi kita pingin memaksimalkan aja potensi anak-anaknya ya biar terarah, jadi ada kurikulum gitu. Tapi kan biasanya kan ada tren, ada misal terus ini kan ada anak-anak pengennya kayak gini, sedangkan dari KBP pengen kayak gini. Itu tuh biasanya buat menyesuaikannya tuh ikut KBP atau juga nanya semangat dari anak-anak kayak misal anak-anak pengen ini pengen ini. Kalau misalnya karena kan anak-anaknya nggak bisa ditebak ya Kang, maksudnya ada yang memang udah reguler, ada yang baru tahu, bahkan ada yang ikutan ketika ibunya lagi main di sini. Itu apa Neng? Itu apa, boleh ikutan nggak? Oh, boleh Bu. Mereka kan belum tahu tuh. Akhirnya tetap memang menyesuaikan dari yang KBP punya gitu. Gitu. Terus ya memang kita kan emang udah mengumumkan juga kegiatannya mau apa aja gitu. Tinggal jalan aja berarti. Iya. Berarti teh biasanya dalam satu hari pertemuan tuh kayak ada juga kegiatan gitu Iya. dari baca yang Baca tadi di laut. Matahari sama berkarya lah gitu. Itu frekuensinya sebulan 4 kali ya tiap hari Minggu? Enggak, Oh, ada. sebulan 2 kali. Oh, enggak. Masalahnya kan energi anak-anak tuh sangat banyak ya. Pengurus pun juga punya banyak kesibukan. Jadi memang kita menyesuaikan. Pertama menyesuaikan pengurus. Kedua juga anak-anak kalau tiap minggu bakal bosen. Nggak ada yang dinanti-nanti. Nah, kenapa kita 2 minggu sekali? Salah satunya juga pertimbangannya biar anak-anaknya itu menanti-nanti kalau bentar lagi KBP gitu. Bahkan tau gak sih lucunya anak-anak ya? Ada yang mereka tahu bakal KBP minggu ini, mereka baca buku dulu di rumah biar bisa pamer ke teman yang lain. Oh, berarti kalau kayak gitu Kak, misal nih ya, mereka udah banyak buku nih, otomatis kan pengen ceritain. Nah itu tuh dari KBP tuh emang ada kegiatan diskusi kayak gitu atau kasih tahu apa yang pengen ceritain atau itu mengalir aja kayak cuman datang ke temennya udah cerita aja kayak gitu. Jadi nggak ada patennya gitu. Sebetulnya kalau misalnya jadwalnya belum masuk ke kegiatan, ketika mereka pengen cerita kita selalu dengarkan gitu. Tapi kalau misalnya sudah kegiatan, kita berkesepakatan dulu teman-teman. Boleh kok teman-teman pengen cerita sesuatu, boleh dekatin bisnya. Tapi sekarang kita fokus ini dulu ya. Kadang bahkan kalau di ritual mungkin anak-anak yang 3 tahun, 4 tahun mereka suka pengen punya dunia sendiri ya. Kadang kayak oh Miss tahu nggak aku tadi pakai baju Elsa atau aku nonton Frozen kayak gini. Kita dengerin, oke teman-teman, oh Frozen ya, oke kita fokus lagi ya gitu. Jadi kayak memang selalu merecall untuk fokus dulu. Tapi kita tetap menghargai pendapat mereka, diskusi mereka. Bahkan di ritual pun kita nggak satu arah teman-teman. Kita selalu bertanya kayak teman-teman tadi kelincinya ngapain ya gitu. Misalnya di buku ada kayak beberapa hewan, coba tebak ada burungnya ada berapa, kita hitung bareng-bareng yuk. Nah gitu, jadi mereka ikut terlibat. Karena kalau misalnya kita satu arah, sebetulnya agak kurang afdol juga ya untuk perkembangan kognitif mereka. Karena kita juga pingin menstimulasi kognitif mereka gitu. Jadi biar kritis, biar kalau misalnya nih kalau aku yang salah, misal Missnya salah, Miss teman-teman kalau misalnya memang ada kesalahan dari Miss minta maaf ya. Jadi kayak silakan teman-teman ingatkan. Jadi kita benar-benar kayak membebaskan ruang diskusi. Jadi biar mereka tuh dihargai layaknya SDM seusia kita gitu.
Jadi kita kayak mereka melihat kita sebagai guru, mereka melihat kita sebagai yang dituakan, tapi mereka juga melihat kita sebagai teman. Kita bisa memposisikan gitu. Iya, sok. Ini misalkan kita mau datang ke sini nih, mau masuk kayak lingkaran kayak gitu. Nah itu tuh langsung duduk aja atau ada pendaftaran? Kalau BBP boleh langsung datang aja kok. Semua bebas. Paling nanti kalau kan suka ada panitia tuh di sebelah sana. Nanti diarahin ke lingkaran yang mana, karena kan takutnya terlalu jomplang yang ini kebanyakan, ini sedikit. Nah, nanti paling diarahin. Gitu. Kalau mau daftar panitianya? Kalau daftar panitia biasanya setahun sekali, Kang. Itu biasanya orang yang belum pernah ikut misalkan kegiatan ini boleh ikut atau harus pernah ikut dulu? Kalau sebaiknya kalau misalnya biasanya kita ngelihatnya teman-teman yang memang sudah coba ikut sekali atau 2 kali pun nggak apa-apa gitu. Tapi terus udah mau jadi panitia silahkan kalau memang kita lagi oprek. Biasanya kita oprek bulan Desember karena emang pengurusan tuh dari Januari sampai Desember gitu. Tertarik ya tahun depan? Boleh kok. Jadi tiap tahun ada ketuanya. Ada ketuanya gitu. Januari sampai Desember periodenya 1 tahun. Iya, 1 tahun. Tapi kan Teteh cerita sebelum itu kalau dulu tuh harus nyari anak, sekarang tuh anaknya udah datang sendiri kan. Proses tren dari banyak anak-anak mulai baca tuh sebenarnya dari kapan ya? Mereka mulai suka gitu atau mulai ada kelas banyak yang banyak kan datang. sini. Oke, sebetulnya kita kan rasanya dari Mei 2024 kita tuh masih trial error gitu loh, Kang. Kayak gimana ya biar menarik perhatian anak-anak, terus biar misal kayak anak-anak tuh kayak langsung itu ada buku langsung pada datang gitu. Enggak, kita bener-bener kayak yang bingung awalnya. Sebenarnya kayak ya udah kita coba buka lapak dulu, tapi kalau kayak gitu tuh monoton kan. Akhirnya waktu itu Taman Film kebetulan direnov. Kita pindah tuh ke Taman Ganesha di yang pinggir Salman. Itu kan nggak ada anak-anak ya. Kita kaget ya kayak aduh gimana ini KBP ke depannya kalau misalnya memang selama 3 bulan itu kan sayang banget kan. Ya udahlah akhirnya kita nyoba metode pop up kelas itu. Kayak beda gimana kalau seandainya kita yang menarik perhatian orang tua gitu, kayak bikin IG, bikin konten-konten, terus juga istilahnya buka pendaftaran tapi gratis. Karena sebenarnya ya Kang, kegiatan yang KBP lakukan biasanya emang ada kok pihak-pihak swasta juga yang bikin kayak gitu, kelas-kelas kayak gitu, tapi memang bayar. Sedangkan kan nggak mungkin kalau KBP sendiri dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi akhirnya mungkin kayak ini ada yang gratis ya udah gitu, manfaatkan yang gratis. Sebetulnya ya memang ya kita juga senang ya kalau misalnya selain di KBP ada komunitas lain yang lebih berkembang juga alhamdulillah gitu. Tapi memang kalau misalnya dari kita sendiri, kita emang full dari orang-orang yang memang pingin bermasyarakat. Emang orang-orang yang memang ingin ngasih kebermanfaatan gitu. Kayak gitu. Jadi ada kayak transisi dari awalnya lapak jadi ke pop-up kelas karena memang karena tempat itu, karena kondisi Taman Film ditutup dan kita nggak punya anak begitu. Sebenarnya ada sih anak pengurus tapi masa ya mereka terus gitu. Mantap, berarti ada sponsornya berarti. Oke, sejauh ini biasanya kita untuk biaya dana operasional ya. Pada dana operasional sejauh ini kita mengandalkan kolaborasi sama brand-brand. Misalnya kayak penerbit anak, kayak Mizan, kayak gitu suka ngasih buku. Terus kita misal ada acara kita yang menghadirkan anaknya gitu. Kerjasama, misal sama kayak Gramedia juga kayak gitu, suka kayak gitu. Tapi sejauh ini karena mungkin anaknya sudah makin banyak, otomatis kan dana operasional yang kita gunakan tuh makin besar ya. Nah akhirnya kita membuka peluang ke orang tua untuk misal infak seikhlasnya gitu. Mohon maaf ya Pak, kebetulan lagi wawancara. Mohon maaf ya Pak. Ya betul. Sebetulnya kita tuh pinginnya punya tempat sendiri ya, tapi memang belum gitu. Ya semoga aja mungkin nanti suatu saat kita punya tempat sendiri yang lebih enak gitu. Nah tadi ya balik lagi ke dana operasional. Sebetulnya kita sekarang tuh udah mulai bikin infak gitu ke orang tua, kayak mempersilahkan mau itu baik dana atau mungkin kayak
kayak kertas, alat warna yang kayak gitu juga nggak apa-apa gitu. Emang sejauh ini sebelum infak ke orang tua tuh biasanya pengurus yang banyak berkontribusi, tapi karena mungkin semakin banyak ya otomatis kan makin banyak yang dikeluarkan, akhirnya kita sistemnya infak aja ke orang tua, silakan orang tua mau berbayar tapi itu seikhlasnya, bener-bener seikhlasnya gimana pun kita tetap terima gitu. Dan itu semua operasional yang semua dana yang kita dapat kan 100% untuk operasional, kita pengurus nggak ada yang dibayar kok, kita bener-bener emang karena ingin kebermanfaatan tadi aja gitu sebagai manusia gitu, aktualisasi diri juga. Jadi kan ada beberapa kesepakatan dengan anak kuliah. KBP itu termasuk naungan dari Penumpu Pakti atau KBP ini komunitas sendiri gitu, yang ada ketuanya, ada pengurus. Oke, sebetulnya KBP itu bagian dari Bandung Bupati Kang, tapi memang punya kepengurusan sendiri. Jadi kita tuh divisi dari BBP, tapi di dalam BBP itu ada ketua, Ya, otonom ya ada otoritasnya sendiri. Nah kebetulan aku sejauh ini sebagai ketuanya, aku ketua KBP-nya. Nah kalau tadi kan dibilang kesepakatan sama anak-anak, ada nggak sih Kak aturan dari KBP sendiri buat keseluruhan buat anggota KBP untuk pengurusnya dan untuk yang lainnya juga kayak anak-anak? Aturan dalam bentuk apa maksudnya? Kalau tadi kan misal kesepakatan sama anak-anak deh, anak-anak melanggar konsekuensinya ini. Kalau misal keputusan berarti ada aturan yang lumayan ketat atau yang harus dipatuhi oleh pengurusnya, sama orang tua anak-anaknya, karena anak-anaknya ikut dalam komunitas ini. Ada nggak sih Kak yang kayak gitu? Sebetulnya lebih ke ini sih, kalau misalnya untuk ke pengurus ya kita tuh nggak begitu banyak aturan karena memang kan balik lagi ini komunitas, jadi memang dengan mereka membagi waktu di antara kesibukan mereka aja kita udah senang gitu, kita udah bersyukur. Jadi kita kayak selalu bilang kok ke mereka kayak teman-teman kalau misalnya ada tugas kuliah, ada kerjaan, ada urusan yang lain, silakan urusan yang lain dulu, biarkan yang memang yang di KBP yang bisa aja dulu, karena memang sekali lagi kan kita punya kehidupan pribadi juga ya gitu. Jadi kita tidak memberikan kayak harus datang wajib atau enggak, tapi lebih kayak silakan teman-teman punya waktunya boleh datang, boleh bantu gitu. Tapi so far teman-teman kita asalnya dari 4 orang, alhamdulillah sekarang kita 20 kepengurusan teman-temannya gitu yang Kurikulum itu dari 20 orang tadi ya Kak? ya kita punya planner khusus, jadi ada plannernya, ada kreatifnya yang megang sosmednya, ada juga kakak pembimbing gitu, ada divisi lagi gitu di dalamnya, karena kan tugasnya lumayan banyak ya, karena kalau misalnya datang tanpa bagi tugas tuh lumayan Kang, nantinya malah rumit gitu pas hari hanya. Berarti kan sekelas sama Nasita? Saya tuh sebenarnya sama Nasita tuh baru kenal juga karena kayak ini saya jadi wawancara Nasita. I see. Nasita tuh nanya untuk kalau misalnya butuh bantuan gitu, nanya dia. Nah waktu itu dia juga nanya tentang mata kuliah gitu tugas. Nah saya juga waktu itu juga butuh buat narasumber, akhirnya nanya. Oke. Aca juga termasuk yang awal-awal dia masuk ke sini. Panggil kalau di sini manggilnya Aca, ini Nasita kan. Tapi Kak biasanya pernah nggak sih Kak ada perdebatan antar pengurus itu kayak misal harusnya gini gitu? Sebetulnya kan sebenarnya kan kita selalu membuka ruang diskusi dan kritik ya gitu, kalau misalnya ada kayak sarannya kayak gimana. Nah kita selalu ada evaluasi kok Kang, baik itu evaluasi tahunan, evaluasi per kegiatan juga gitu. Oh iya sama aku tuh lupa, selain yang tadi yang dana operasional itu, kita kalau tahun ini kita mulai ada program yang namanya field trip. Jadi field trip tuh 2 bulan sekali kita ada event berbayar. Jadi cuma 2 bulan sekali, itu pun untuk operasional ya si berbayarnya tuh nggak mahal kok, cuma di 10-15 ribu per anak. Maksudnya kan kayak orang tua dapat anaknya kayak anak anteng, distimulasi dengan harga segitu kan ya seneng ya gitu. Biasanya kita kayak kalau kita tahun ini rencananya mau mulai kayak ke perpustakaan, terus kayak ke ini museum-museum yang kayak gitu, tapi memang belum jalan sih karena memang baru rencana pertengahan ini gitu. Berarti kalau dari alur komunikasi antar pengurus itu kayak evaluasi rapat rutin itunya ada atau? Ada. Biasanya ini kalau misalnya untuk
event kita selalu ada meeting tiap hari Selasa. Dari Selasa tuh selalu ada satu waktu untuk pengurus ngobrol. Jadi entah itu ngobrol urusan apa ya, mengeluarkan keluh kesah, ada juga ngerencanain juga gimana KBP ke depannya gitu. Itu tiap hari Selasa 2 minggu sekali gitu. Itu via Zoom biasanya karena kan emang pasti banyak kesibukan juga ya gitu. Itu namanya setara Selasa tukar cerita gitu ya. Jadi nggak cuman anak-anak doang yang bercerita gitu ya, kakak-kakak pembimbingnya pun diberikan ruang gitu untuk bonding sesama pengurus. Jadi sejauh ini alhamdulillah karena kita flow-nya udah dapet ya, itu nggak pernah ada yang perdebatan yang kayak gimana sih Kang, karena memang kita kan niatnya tujuannya untuk kebermanfaatan ya. Jadi kayak tidak satupun kepentingan pribadi yang ada di dalam dan komunitas. orang yang masuk sini pun berarti udah tahu bahwa itu mengabdi, Iya betul. mencari keuntungan. Betul, karena dari awal ketika aku buka rekrutmen nih kayak kakak-kakak pembimbingnya, aku selalu menekankan teman-teman, aku izin informasikan kalau misalnya memang KBP itu non profit ya gitu, non profit dimana kayak teman-teman tuh hanya sebatas untuk mengaktualisasikan diri, kebermanfaatan diri, tapi kalau mau dijadikan portofolio, misalnya nanti kalau misalnya lamar kerja kan di CV, ya silahkan, itu keuntungan benefit yang teman-teman dapatkan, tapi untuk nominal memang kita tidak dapat gitu. Jadi emang dari awal tuh aku selalu menekankan itu tuh bentuknya relawan gitu, Volunteer ya. volunteer, bukan paid gitu, bukan berbayar. Ini aku mau nanya nih Kak, apa sih Kak manfaat terbesar yang dirasakan oleh anggota komunitas sama pengurus selama adanya KBP ini? Oke, sebetulnya aku pingin, kalau misalnya aku dari perspektif aku ya, boleh. kalau dari aku sendiri kan aku suka ngajar, aku suka anak kecil, dan aku juga pernah jadi guru TK gitu ya. Aku ngerasa ketika di KBP ini aku bisa mengaktualisasikan bakat dan enggak bakat sih ya, minat dan ilmu yang pernah aku emban juga di kuliah gitu ya. Karena kan sekarang aku tidak di bidang itu sebetulnya kalau untuk kerjaan banting setir teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya di sini aku bentuk mengaktualisasikan diriku di sini sebagai ngajar itu. Terus juga kita belajar berorganisasi, bagaimana kita menghargai sesama ini ya SDM ya, maksudnya SDM kita gimana cara mengorganisasi SDM, gimana caranya kita fokus bisa menumbuhkan potensi-potensi anak gitu ya, lebih ke kerasa kebermaknaan sendiri gitu Kang, kebermanfaatan dia, oh gini ya kalau misalnya kita bisa bermanfaat untuk orang lain tuh kayak gini gitu. Dan sejauh ini alhamdulillah teman-teman yang lain pun ngerasa kayak asalnya yang kikuk untuk ngobrol depan anak-anak, mereka udah bisa gitu. Ada juga yang asalnya bisa cuma ke satu anak, lama-lama makin bisa ke macam-macam anak, mulai kenal karakter anak juga Kang. Jadi ketika mungkin nanti menghadapi anak kecil di luar KBP, mereka udah tahu gitu ya, oh gini ya perspektif anak tuh kayak gini, karakter anak tuh kayak gini. Ini Kak, kalau tadi kan Kakak pernah ngalamin masa-masa yang Koni mau kenalan dulu nggak? Ini salah satu anak pengurusnya, Koni dan Shanu, punya perpustakaan juga mereka, perpustakaan sendiri. Gitu. Kalau bentar ya Koni ya, Shanu ya, bentar ya. Oke. kalau ini Kak tantangan terbesar dalam menghidupi Ismutlak itu apa Kak? Tadi kan sempat kurang anak-anak, nah kalau saat ini Kalau saat ini tempat Kang, jujur kita tuh cuma butuh tempat sebenarnya karena secara mau pulang, bye bye, tas dulu, ngomong di tos ya udah tas dulu, oke bye bye. Nanti Misipa nanti main ke Taman Sani ya, bye bye, love. Bagus sekali karyanya, keren, hati-hati teman-teman. Oke. Ya, bentar dulu Kang. ya channelnya ini dah terakhir itu terakhir Yang tadi udah lagi. Oke. jadi yang barusan ya, tantangan terbesar komunitas itu apa sih Kak? Oke, kalau
kalau misalnya tantangan tadi ya balik lagi ke tempat sih, karena kan kita biasanya di taman-taman memanfaatkan fasilitasnya fasilitas publik yang gratis. Nah kita tuh harapan banget tuh punya tempat sendiri, tapi memang sejauh ini belum gitu. Udah ada ini nggak sih Kak? Dari pemerintah udah ada atensi belum sih? Waktu itu sebenarnya ada dari di Sarpus kayak menawarkan tempat, tapi memang kan karena itu juga fasilitas umum ya, apalagi banyak yang baca buku juga, sedangkan anak-anak kan wah kemana-mana gitu. Sempat nyoba sekali tapi memang kurang cocok Kang. Jadi kalau pihak di Sarpusnya memang membolehkan terus aja sok aja kalau mau, cuman memang kalau misalnya dari kita sendiri khawatirnya malah mengganggu pengunjung lain gitu, takutnya kayak aduh gimana gitu ya. Jadi sejauh ini kita biasanya di taman film atau enggak taman Ganesha, atau enggak kalau misalnya lagi ada event BBP lagi ke Telkom misal atau ke UMB atau ke UPI, biasanya kita juga suka ngajak mereka ke sana gitu. UPI ini UPI Bungsi oh iya. Kan ada PG PAUD semuanya ada, aku juga UPI kok. Aku UPI tapi UPI Tasik. Jauh ya. Padahal orang Bandung. Kalau buat perizinan di situ kayak langsung aja Kak, atau ada siapa? Oke, kalau misalnya dari awal memang kita perizinan dulu kok ke badan apa yang dicariin tuh aku lupa. Pokoknya ada BP apa ya, mau ya aku lupa. Tapi ke situ gitu kayak kita ada surat pemberitahuan kalau kita memakai ini dan diizinkan. Tapi selama kita tidak selama memang kan yang namanya fasilitas publik mah kita berbagi ya. Jadi nggak yang full BBP gitu. Tapi memang diizinkan dulu. Tapi sejauh ini kalau awal-awal rutin tuh Kang seminggu sekali. Kalau sekarang mah enggak pun nggak apa-apa katanya. Jadi maksudnya nggak yang harus wajib banget, tapi memang sebulan sekali ada laporan gimana perkembangan gitu. Selama kita nggak nyampah, selama kita nggak merusak lingkungan gitu. Nah soalnya kenapa kita milih taman, karena anak-anak kan seneng lari-larian ya Kang gitu, seneng. Kalau misalnya di tempat yang terbatas tuh khawatirnya tersandung, terluka dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau taman kan ya udahlah mereka bisa lari-larian pun nggak yang gimana-gimana gitu. Katanya harapannya itu ingin punya tempat ya. Kalau selain itu ada harapan lain nggak buat KBP? Aku pengen KBP dikenal banyak orang se-Bandung. Jangan se-Bandung lah, se-Indonesia. Sejauh ini bahkan karena Bandung Bupati itu di mana-mana ya, ada Bogor Bupati, Jakarta Bupati. Sejauh ini pionir yang ada anak-anaknya adalah Bandung Bupati. Dan waktu diikuti dengan JBP itu Jakarta Bermain Party. Nah, kalau regional itu belum ada. Tapi yang pertama kali ada anak-anaknya kita, yang pertama kali ada ibu-ibunya juga kita gitu. Bahkan sekarang BBP itu udah ke univ-univ. Tapi kalau itu Bandung Lautan Literasi ininya. Hah? Aki? Oke. Makasih ya Gibran. Wakil ya, makasih. Ya gitu. Itu tolong ya disensor ya tadi. Tenang aja Kak. Ada lagi Udah. Ya. Makasih banyak ya atas waktu yang diberikan hari ini. Banyak banget yang bisa didapat dan membantu banget buat kita ngerjain. Dan kapan-kapan datang juga nggak apa-apa. Insya Allah Kak. Kalau butuh lagi wawancara dan sebagainya aja. Kalau butuh ke BBP-nya juga nanti bisa aku sambungin. Oh, nggak? bisa. Bisa lah. Waktu itu sempat tuh soalnya BBP main ke Win, jadi ada Win Party. Nah itu katanya kolaborasi sama BBP juga. Ya kalian tahu Polaris Little Deeper nggak? Pak Cici. Dia juga anak Win, dia yang aduh. Jurusan apa tuh? Jurusan IAT. Tafsir kan? Ya, tafsir. Sama di sini tuh ada anak Win tuh Sabita perpustakaan. Sabita. Jadi kan kalau misalnya Itu bukan? tahu pakai baju biru tuh. Tahu. Tahu lah orang dia Instagram kan. Iya, buku Instagram. Benar ya. Karena itu dia nge-review buku Jobin. Iya. Ngeliat buku Jobin dari dia. Followers dia tuh Instagram tuh udah 17.000 gitu. Ya dia kreatif. Aku sama Kiki tuh kreatif dulu, kreatif BBP tahun kemarin. Oh, Jadi aku dulu sebelum selain di KBP, aku juga ngerangkap jadi kreatif BBP. ada lagi menunggu. Udah. Kak, makasih banyak Kak ya. Ya sama-sama. Iya dong. Kak, sebelum ini boleh izin lebih Boleh. Kita bareng. Bentar guys, bentar ya. Nggak apa-apa. Kayak
Dari tadi bergerak terus tiba-tiba duduk. Aduh kayak tua banget deh gue. Emang lulusan berapa? Tebak. 21 19. Iya. Berarti kalian tuh angkatan berapa? 23 23. foto Angkatan 23 berarti tingkat berapa sih sekarang? semester 6 Oh, semester 6.